Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan ada satu kaidah di dalam Ahlus Sunnah itu, bahwa sering disebutkan Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tapi tak berada di atas sesuatu apapun. Artinya tidak di atas seperti gelas di atas meja, atau seperti pesawat yang sedang terbang di atas udara. Maka ini adalah kaidah yang diambil para ulama berdasarkan dalil Quran dan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, satu ayat, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, dan seterusnya. Maknanya dia Allah yang awal. Makna yang awal berarti sebelum dia tidak ada apapun, bersama dengan dia tak ada apapun. Setelah dia ada, lalu dia ciptakan segala sesuatu, barulah ada. Apakah namanya langit? Apakah namanya arasy? Apakah namanya bumi? Apakah namanya semesta? Atau apa saja. Maka sebelum semua ciptaan ada, dia sudah ada. Maka saat itu belum ada tempat. Lanjut, wal akhiru, nanti semua makhluk itu binasa. Semua makhluk hancur, habis, mati, rusak, tak ada lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia masih tetap ada. Maka sebelum ada tempat, setelah nanti tempat tidak ada lagi, dia tetap ada. Maka dalil ini, kaidah ini dibuat oleh para ulama, dasarnya Quran. Huwal awwalu wal akhir. Sudah itu dalam hadis sahih Imam Bukhari, kana Allahu wa lam yakun syai'. Ini di Sahih Imam Bukhari riwayatnya, wa lam yakun syai'. Allah ada, dan saat Allah ada belum ada apapun selain dia. Maka apakah namanya langit, apakah namanya arasy, apakah alam semesta, itu belum ada. Karena kalau sudah ada, pertanyaannya siapa yang menciptakan? Kalau Allah yang menciptakan, maka adanya setelah Allah ciptakan. Sebelum ciptakan pasti tak ada. Apapun selain Allah pasti tak ada sebelum Allah ciptakan, kecuali ada pencipta selain Allah. Kalau ada pencipta selain Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Paham maksudnya Bapak Ibu? Maka pasti segala apapun selain Allah itu ada setelah Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan tidak ada. Maka belum Allah ciptakan apapun, belum ada tempat apapun. Paham di sini? Maka dalilnya Quran, dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita tengok ayat Quran, bahwa Al-Quran nyatakan Allah berada di atas satu tempat. Pertanyaannya, ayat Quran yang mana? Ayat Quran yang mana? Contoh, kata Al-Quran, wallahu ghaniyyun, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu ayat Quran. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam bahasa Arab, bila sebut ghani itu, dia tidak perlu. Dia tidak berada dengan sesuatu apapun dari alam. Alam ini bisa alam manusia, alamul insan, alamul jin, alamul malaikah, alamul falak, alamul apa saja. Ini kan bentuknya jamak. Jika orang membagi, ada dunia manusia, ada dunia jagat raya, ada dunia tanaman, ada dunia semacam. Semua alam itu Allah tidak perlu dengan mereka. Allah sempurna dari semua itu.
Yang namanya sempurna tidak dengan apapun dia berada, tidak di atas atau tidak di dalam apapun. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ayat-ayat Al-Quran menafikan bahwa dia berada di atas satu tempat. Makanya para ulama mengatakan Allah pasti ada, tetapi adanya Allah tidak pada satu tempat tertentu. Karena semua tempat ada setelah Allah ciptakan. Semua tempat akan tiada ketika nanti Allah hancurkan. Sementara dia tidak dihukumi ada dan tidak ada. Sementara selain dia pasti tadinya tak ada lalu ada dan nanti akan tidak ada lagi. Gitu Bapak Ibu. Maka kaidah ini kaidah yang benar. Lalu kalau ada orang menyangkal, kalau dia tak berada di satu tempat tertentu berarti dia tidak ada. Ini masalahnya adalah karena menghukumi Allah dengan hal-hal yang bersifat kebendaan. Kalau benda, kalau materi, kalau makhluk memang pasti berada satu tempat tertentu. Kalau tidak depan kita, belakang kita. Kalau tidak di kanan kita, kiri kita. Kalau tidak di atas kita, di bawah kita. Masalahnya Allah tidak makhluk, tidak benda, tidak materi. Maka dia tak dihukumi di dalam alam atau di luar alam. Lalu kalau orang bertanya, tak dalam alam pasti di luar alam, tak di luar pasti di dalam. Itu jika nalarnya berbentuk benda, berbentuk materi, berbentuk makhluk. Sementara dihukumi bukan benda, bukan materi, bukan makhluk. Pencipta dari semua benda, semua materi, semua makhluk. Jadi di situ analoginya tidak pada tempatnya. Maka sering saya contohkan, ini penghapus pintar atau bodoh. Orang menjawab pintar salah, menjawab bodoh juga salah. Sama dengan itu. Allah di dalam alam, di luar alam. Jawab di dalam salah, di luar juga salah. Kenapa? Sifat pintar dan bodoh bukan untuk menghapus. Sifat di luar dan dalam alam bukan untuk Allah, karena dia bukan benda, bukan makhluk yang disifati di luar atau di dalam, di atas atau di bawah, di kiri atau di kanan, depan atau belakang. Maka kaidah ini benar. Dasarnya ayat Quran dan hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, jangan terkecoh bahwa kaidah ini buatan orang-orang ahli filsafat, bukan. Ini kaidah ini untuk memudahkan orang awam mensifati Allah, jangan sampai disifati dengan sifat-sifat kebendaan, supaya selamat akidah mereka. Dibuatlah kaidah yang simple untuk dihafal, untuk diingat. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.